Sumber daya militer Ukraina hampir seluruhnya habis, menjadi judul yang tidak sungkan-sungkan lagi dicantumkan oleh media-media Barat. Kenapa Barat repot-repot untuk mengakui kelemahan mitranya? Bukankah itu juga menjadi kelemahan mereka? Kenapa mereka justru memberitahu kekalahannya? Jawabannya karena mereka memang tidak dapat mengelak dengan informasi itu, di mana informasi disebar dengan cepat oleh media-media Rusia. Di samping mulai lunturnya kepercayaan masyarakat dunia terhadap media-media Barat, faktanya, yang menjadi musuh mereka kali ini bukanlah Afrika, Afghanistan, atau Suriah, melainkan sebuah negara besar dengan kekuatan militer yang sepadan, serta memiliki kekuatan untuk berperang secara informasi. Selanjutnya kita harus menerima fakta bahwa keunggulan dalam peralatan militer bukanlah senjata utama yang dibuktikan oleh Taliban di Afghanistan dengan senjata mereka yang paling sederhana, meski memakan waktu cukup lama, yaitu selama 20 tahun. Nyatanya, mereka akhirnya menang. Barat tampaknya masih belum memahami bahwa sumber daya manusia tetap menjadi kekuatan utama dalam pertahanan negara. Dan hingga detik ini, mereka tetap berusaha melempar semua peralatan militernya di Ukraina, yang mana populasi Ukraina dikatakan hampir habis, terutama pria usia wajib militer. Lalu siapa yang akan menggunakan semua senjata-senjata dari Barat itu? Presiden Belarusia, Lukashenko, dalam sebuah wawancaranya bahkan secara tegas memperingatkan NATO tentang kondisi Ukraina yang sudah terjepit. Dengan membawa selembar peta, Lukashenko memberitahu kondisi yang terjadi saat ini dan mengatakan, mereka akan memukulmu, Ukraina telah mengalami kerugian. Sementara Rusia masih memiliki cadangan sebanyak 250.000 sukarelawan terlatih, dan mereka belum berada di depan. Lukashenko tidak diragukan lagi mengetahui persis situasi yang terjadi dan secara gamblang mengatakan banyaknya sumber daya Rusia yang belum dikerahkan. Tampak seperti sebuah propaganda dari Rusia, namun pernyataan tersebut tampaknya benar, di mana Rusia terlihat secara diam-diam menyimpan kekuatannya dengan memilih bertahan menghadapi serangan balasan Ukraina. Di samping bencana kekurangan sumber daya manusia, Ukraina menghadapi masalah lain yang cukup serius, yaitu moral prajuritnya yang semakin memburuk. Ini dikatakan langsung oleh para prajurit yang tertangkap saat serangan balik Ukraina. Kemudian apakah dengan itu semua berarti konflik ini akan segera berakhir? Sayangnya, kemungkinan tidak. Karena di sisi lain ada Amerika dengan industri militernya yang akan selalu mengatakan itu belum cukup menguntungkan, jadi teruslah melakukannya. Semakin melemahnya Ukraina tidak membuat Rusia melenceng dari tujuan utama mereka, bahwa ini adalah operasi militer khusus, yaitu serangan tepat pada fasilitas militer Ukraina. Ya, Rusia bukan Amerika. Jika ini operasi khusus Amerika, mungkin tidak akan ada yang tersisa di Ukraina. Rusia mengatakan bahwa status Ukraina sebagai sebuah negara sudah tidak ada lagi. Dan Barat tidak akan membantu apapun selama perang maupun sesudah perang. Pembangunan pasca perang dan pemulihan ekonomi hanya akan dilakukan oleh Rusia, bukan Barat. Karena Barat hanyalah seorang peternak yang akan terus memerah sapi-sapinya.